Dahlan, penulis Krishna Pabicara, penerbit Naura Books, dicetak 1 Mei tahun 2012. Novel ini menggambarkan bagaimana masa kecil seorang Dahlan Iskan yang kini menduduki jabatan menteri di BUMN di Indonesia. Dahlan Iskan hidup dalam kemiskinan semasa kecilnya dengan mimpi sederhananya yaitu sepatu. Sebuah mimpi yang sederhana namun sulit didapatkan karena keterbatasan ekonomi. Novel Sepatu Dahlan yang merupakan bagian pertama dari trilogi novel inspirasi Dahlan Iskan ini mengisahkan kehidupan Dahlan Iskan saat masih kecilnya. Melalui novel ini terungkap bahwa Dahlan Iskan dibesarkan dalam keluarga miskin di desa Kebondalam, Magetan, Jawa Tengah yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sejak kecil, kedua orang tuanya selalu menekankan bahwa hidup miskin bukan berarti harus meminta-minta, melainkan harus dihadapi dengan bekerja dan berusaha. Perih karena rasa lapar seringkali dialaminya, sampai-sampai ia dan adiknya harus melilitkan sarung di perutnya untuk menahan perih lambungnya karena lapar. Meskipun hidup dalam kekurangan, keluarganya tetap mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Walau tak memiliki sepatu, Dahlan rela berjalan kaki puluhan kilometer untuk bersekolah tanpa alas kaki. Bisa dibayangkan bagaimana perihnya kaki Dahlan tidak memakai alas kaki berjalan dengan berkilo-kilometer. Perih karena lecet pada kakinya tak bersepatu, tak membuatnya malas bersekolah. Alih-alih malas, ia menyimpan dua impian besar di masa kecilnya, yaitu sepatu dan sepeda. Dahlan yang kala itu masih duduk di bangku sekolah rakyat, sudah harus ikut banting tulang untuk membantu kedua orang tuanya. Sekolah dan bekerja sebagai kuli saset tebu, mengangon domba tetangga, dan kuli angkut adalah kesehariannya selama masa kecilnya. Saat pertama kali ia mendapati nilainya merah, hal tersebut tak mengurungkan impiannya dan memperbaiki cara belajarnya. Impian itu terus membayangi kehidupan masa kecilnya hingga remaja, dan ia terus berusaha mengejar impiannya. Walau kehidupannya semakin sulit, ditambah kesedihannya ditinggal oleh ibunda tercinta. Dahlan tetap berjuang, giat belajar, dan tekun berlatih hingga ia terpilih menjadi pelatih tim polis sekolah favorit dengan bayaran yang cukup mahal dan terpilih menjadi siswa peraih nilai tertinggi saat usianya masih SMP. Hari demi hari ia lewati dengan belajar, giat bekerja dan berjuang, berkilometer tanpa alas untuk bersekolah serta tekun melatih tim bola voli yang ia ketuai. Uang pun semakin banyak terkumpul hingga ia dapat mewujudkan impiannya membeli sepasang sepatu. Dan hari-hari berlalu, Dahlan pun berhasil mewujudkan impiannya terakhir, yaitu membeli sebuah sepeda untuk bersekolah. Perjuangan Dahlan tak henti setelah semua impiannya terwujud. Ia tetap berjuang meraih cita-citanya untuk menjadi sukses bagi keluarganya. Setelah lulus dari madrasah aliyah, ia tak menduga akan menjadi siswa dengan nilai tertinggi lagi. Hal itu membuat ayahnya merasa bangga atas pencapaian tersebut. Dahlan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya sebagai mahasiswa di luar kota. Selama menjadi mahasiswa, mimpi baru pun bermunculan pada diri Dahlan, si anak kampung yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, ia selalu berusaha dalam menghadapi segala rintangan, dan semua usaha Dahlan tak sia-sia sejak masa kecilnya. Kini ia memperoleh hasil yang berlimpah. Dahlan dengan masa kecilnya penuh keterbatasan ekonomi berhasil merubah hidupnya, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain pada masa kejayaannya. Novel ini tidak hanya bisa memberi inspirasi bagi kita, tetapi novel ini juga menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Ayahnya Dahlan Iskan pernah berkata, kemiskinan yang dijalani dengan tepat akan mematangkan jiwa. Hal ini benar diterapkan Dahlan dalam menjalani hidupnya dan berhasil merubah hidupnya yang kelam akan kemiskinan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari novel yang saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.